Oh, yang di tikungan nggak kelihatan ya? Ada TV ya di situ ya? Oh, ada orang di sini. Ya, tengah. Iya. Tar dulu dong, ngaso dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam orang-orang yang hidupnya berkah, keluarganya sakinah, dan insya Allah sebentar lagi berangkat ke Mekah. Udah daftar? Berarti tahun depannya lagi. Bulan Januari ya Ustazah, nabung sehari 5 juta, 5 juta, insya Allah cepat ya. Jawab salam semangat ya. Sekali lagi Januari kita mau umroh. Yang jawab salam semangat nanti saya kasih hadiah brosur umroh. Oh udah dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis deh tuh berkat. Apa bos brosur ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. صدق الله وصدق رسول الله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati para guru, para alim ulama, para asatidzah ustadzat, para sesepuh, tadi sudah menyampaikan ceramahnya Bapak Ustadz Haji Muhammad Saleh. Ada juga sahabat saya Ustadz Abdurrahman, sarjana sosial Islam, dan ada dari Al-Malik Ibu Sri Elvi sama Ustadz Dendi ya, dan tuan rumah Ustazah Hajjah Munirah, Siti Munirah dan keluarganya serta ibu-ibu yang kelihatan ini Masya Allah ya, calon surga semua gitu. Kelihatan dari cara dengerin ceramahnya, matanya merem, lehernya nunduk gitu, kayaknya meresap gitu kan. Dan hatinya terus berkata-kata, kapan ditutup doa? Baik Ibu, saya pertama bersyukur sehat aja mahal. Kemarin Agustusan saya persiapan main bulu tangkis, pikiran diajak lagi sama Haji Rapi Ahmad di turnamen SCTV ya, turnamen selebriti. Saya latihan bulu tangkis, siap-siap mau lawan Jirayut. Tapi ternyata saya cedera nih lutut ya. Saya bilang sama Raffi, Pi aneh basket aja dah ya. Dan bos saya nih di Al-Malik Travel, Pak Haji Bagus, rupanya pemain bulu tangkis dan cedera lututnya, habis dioperasi. Saya tanya habis berapa, dia bilang 1 Avanza lah kira-kira. Jadi ibu bisa nekuk kiri kanan ini 2 Avanza ibu. Sehat mahal. Dulu ada di Matraman teman saya diuji sama Allah karena lupa bayar infak. Biasanya dia rajin infak, dia lupa, ditegur sama Allah, nggak bisa buang angin, nggak bisa kentut. Dibawa ke rumah sakit Muhammad Husni Tamrin di Salemba, sekali keluar 1,5 juta.
Cuman pes begitu doang, 1,5 juta, Masya Allah. Saya sering, dari kemarin nih saya ceramah depan ibu-ibu terus. Kalau ditanya ada nggak yang sehari buang angin 10, rata-rata bilangnya lebih. Cuman ada satu orang yang diam, saya bilang ibu nggak ada 10, nggak, saya baru 9. Saya panggil, apa perlu kita tungguin yang ke-10? Enggak ah, di bawah aja katanya. Ya Allah, buang angin aja kalau 10 udah 15 juta. Iya, nikmat. Coba kalau gagal, orang aja dioperasi nungguin dulu. Kalau udah bisa buang angin, girang dokter, sukses, Masya Allah. Ya Bu, itu sehat mahal. Apalagi nikmat iman Islam. Saya selalu bilang harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Kemarin ada yang banding-bandingin 2014 emas 400 juta, 2019 masih 650 juta sekilo. Sekarang sekilo udah 1,5 miliar. Masya Allah. Ada ibu-ibu di sini yang pakai anting 6 kilo? Kalau ada saya yakin itu orang kaya. Ibu mau tahu harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Maka mau ditukar apapun iman kita mahal. Syarat masuk surga punya mau ditukar ibu, dibayarin 100 miliar, 100 triliun sekalipun, iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Makanya saya punya tetangga di Tomang, orang Inggris, lahirnya di dekat-dekat London. Ibu tahu London? Dari Pulau Gadung nih. Oh, Pulau Emas ya. Pulau Jahe. Bu, dia suka datang ke rumah. Ya, cuman memang minggu depan dia mau ke Singapura. Ya, dia pulang, saya yang ke Malaysia, Singapura, tugas kampus ya. Itu datang ke rumah belajar Islam. Saya tanya, Mister ngapain belajar Islam? Dia bilang, Ustadz, umat Islam hidupnya tentram. Saya di Inggris mau tidur aja, we have to take Valium, minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Umat Islam jangankan minum obat tidur, lagi dengerin ceramah tidur gitu. Apalagi bapak-bapak, khotib Jumat baru mulai, alhamdulillah udah 2 kali ngimpi. Mana ngimpinya nyambung sama Jumat kemarin. Kecuali orang sini. Ini daerah namanya apa Ustazah? Hah? Pengarengan. Oh, berarti di sini dulu banyak tukang areng kali ya. Halo Bu, cuaca mendukung ya, cakung. Ya cuaca mendukung gitu. Ini enak teduh gitu ya. Makanya mahal banget ya keimanan kita. Maaf kalau ada orang sini yang belum sholat ya, dia meninggal tapi masih punya iman, masih mungkin masuk surga, tapi lewat neraka dulu ya, direbus, digoreng gitu kan ya. Kalau mau langsung ikuti iman kita dengan amal soleh. Tapi orang sini sih alhamdulillah kelihatan semua nih. Ustadz Abdurrahman aja pesen, Ustadz ceramah di sini nggak usah lama-lama, orang di sini udah soleha semua. Ibu-ibu di sini belum azan aja udah pada sholat. Alhamdulillah. Dan kelihatan ikhlas semua ya Bu. Dari cara duduknya aja nggak ada gerakan-gerakan mencurigakan. Saya ingat sama Al Malik saya bawa Lesti kemarin 2023 2022 Desember tuh. Tapi kayaknya Desember kali ini dia hamil gitu ya. Mungkin hasil dari Mekah kemarin kali gitu. Saya ingat tuh ikhlas tuh dahsyat banget. Waktu Lesti kehilangan tas di restoran di Mekah, dia bilang, Abah, sambil dia gendong Abang L, tas ketinggalan di restoran. Ya udah, biar Abah yang ngambil, kamu repot turun lagi.
Saya ambil, ternyata udah dibenahin sama manajer hotelnya. Saya cari manajernya orang Mesir, akhirnya dia kasih. Waktu dia ngasih tas itu sambil dia ngomong, tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Saya ambil, saya anterin ke kamarnya. Begitu pintu dibuka, saya kasih tasnya sambil saya bilang, tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Mungkin saking tenangnya besoknya dia WA, abah handphone hilang. Saya nggak berani bilang tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Saya tanya dulu yang hilang handphone apa. Begitu dia bilang iPhone Pro Max 15 itu harganya 30 juta lebih waktu itu. Saya langsung ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Istri saya nanya di kamar, sholat apa tadi? Kan duha. Udah, nggak nih beda, saya bilang. Begitu salam saya langsung doa, ya Allah iPhone Pro Max, saya bilang. Doa langsung pada intinya. Kita cari 3 hari itu nggak ketemu. Resepsionis, iya, saya tanya nggak ketemu. Tukang bersih-bersih nggak lihat tuh handphone. Di telepon nggak diangkat. Di voice note saya bikin, masih ada nih. Voice note-nya saya bikin pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab, sama bahasa Sunda saya kirim. Saya rekam, jang hirup teh tegampang, tecukupku di pikiran, bari kudu dilakonan. Bilar nambahin teretetetetet. Nggak dibuka juga. Didetek kalau iPhone bisa, ya. Saya nggak pernah pakai iPhone dari dulu. Istri saya, anak-anak demen. Bisa didetek. Abah ada di Hotel Hilton. Ayo kita samperin. Begitu mau disamperin, pindah ke toko korma. Ayo ke toko korma, pindah ke toko parfum. Geser lagi, bah. Waduh, nggak beres nih. Kita ngeliatin orang yang megang handphone, dipancing, nggak bunyi. Ya kan? Akhirnya 3 hari kita tunggu. Nggak bisa. Habis sholat Johor saya panggil tuh bertiga. Iya. Dan saya bilang ya udahlah. Doa udah. Usaha udah. Kalau memang ini mau diambil sama Allah, ikhlasin aja. Akhirnya Lesti tanpa menyanyikan laguku lepas dengan ikhlas. Dia bilang, Dede ikhlas bah. Begitu dia bilang ikhlas, suaminya Jajal nelpon. Yang kemarin-kemarin gak diangkat, itu diangkat. Bilar, abah, kenapa kok nangis? Diangkat. Ya kok sedih? Ngomongnya susah. Akhirnya janjian, dianterin. Yang nemuin orang India, orang perindapan. Saya ambil, saya kasih ke Lesti. Begitu diketuk kamarnya, keluar saya kasih, deh tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Karena udah kepegang. Berarti yang ceramah masih 4 lagi nih ustazah ya. Masya Allah. Izin nih, saya hari ini salah nih kalau bukan Al Malik sama Ustazah Siti Muniroh, udah saya delete gitu kan. Karena yang satu lagi teman saya, anak saya salah nyatetnya malam, ya, dan itu temen, ya, 2 hari, lama banget ngubunginnya, kita nyatetnya malam, nggak taunya jamnya sama, jam 9 juga, ya, arah Cikarang. Saya cek tadi 1 jam dari sini, ya, maka yang penting silaturahim, ya, Ibu, saya doain nih. Ya, yang ketemu saya di sini cuman sebentar, insya Allah kita bisa 9 hari ada di Mekah Madinah. Jangan pakai bilang ya Ustaz, buat besok aja nggak kelihatan. Gitu. Udah mikir Mekah, Ibu, Allah yang ngasih kita kecukupan. Ya, apalagi di sini kelihatan dari jilbabnya aja. Ini jilbab orang yang lunas semuanya. Gitu. Tuh, gratis, baju gratis. Kalau gitu saya ikut majlis taklim ini deh. Ntar saya dapat jilbab gratis nih, Madinatul Ilmi ya. Masya Allah, luar biasa ya Bu ya. Seneng banget. Yang belakang nggak gratis ya gitu. Oh member dulu. Oh ya, insya Allah Bu.
member ya. Pokoknya yang daftar umroh bareng nanti saya sama Ustazah Siti Muniroh, saya diskon 10.000 perak. Baik, selanjutnya, halo, masih hidup? Alhamdulillah, panjang umur semua ya Bu, sehat walafiat ya, karena itu penting tuh, panjang umur, sehat walafiat, duit banyak ya, amin ya Rabbal. Tadi saya bacain firman Allah surat Al-Anfal ayat 33. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Jadi kita nggak bakalan diazab. Yang pertama, kalau Nabi masih ada. Kalau Nabi masih ada, kita nggak bakalan diazab. Tapi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam tafsir Ibnu Katsir, an-nabiyyu qad dhahaba. Nabi udah pergi. Nabi yantaqilu ila jiwarir rahman. Nabi sudah kembali menghadap Allah yang Maha Rahman. Udah nggak ada jaminan keamanan. Tapi ada yang kedua, ini sepanjang masa. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kita nggak bakalan kena azab ya selama kita istighfar. Kemarin saya sama Awal Malik ke daerah namanya Al-Ula. Dari Madinah 300 kilo, 25 kilo lagi itu ke kaumnya Nabi Saleh, namanya kaum Thamud, yang dulu dihancurin sama Allah, yang dulu diazab sama Allah dengan gempa dan suara yang memekikan telinga. Itu Nabi kalau lewat situ buru-buru. Saya aja nyampe di sono berasa banget nggak enaknya itu tempat, karena habis diazab. Kita juga Bu, belum dicabut tuh berita akan adanya gempa gede, gempa besar megatrust 8-9 skala Richter. Kemarin saya habis ceramah dari Garut Selatan, pulang baru sampai Bandung, kejadian gempa 4,5 sampai 4,9. Itu kantor Al-Malik di Garut retak. Ya, cuman segitu. Gimana lagi kalau 8-9. Tapi mudah-mudahan karena orang sini suka istighfar, Allah angkat cabut. Amin. Di Tangsel ada SMP yang udah lockdown karena 1 orang cacar masuk ikut ujian, 23 orang ketularan. Akhirnya 2 minggu mereka PJJ, belajar online lagi. Sempat ada yang bilang waspada akan pandemi jilid 2, monkeypox, cacar monyet. Monyet yang cacar, kita yang divaksin. Dasar lu nyet gitu. Ngeri Bu, pandemi yang kemarin aja Ustadz, ya Allah gak ada kerjaan. Iya, gak boleh ngumpul-ngumpul. 8 bulan gak Jumatan. Pas mulai lagi Jumatan sampai lupa saya sholat dulu apa khotbah dulu ini gitu kan. Tapi walaupun susah selama pandemi, karena kemarin tuh saya ditelepon infotainment, Pak Ustadz gimana keadaannya, teman-temannya udah pada banting setir, ada yang dagang mie ayam, ada yang dagang somai. Padahal waktu ditelepon saya lagi belajar bikin cilok. Tapi alhamdulillah Bu Harsiwi Ahmad, direktur SCTP Indosiar, telepon saya. Dia bilang, Ustadz udah bikin acara tasbih sama Lesti sama Bilar. Jadi selama pandemi saya bawain itu. Nggak jadi dagang cilok. Alhamdulillah. Dan saya ya namanya orang beriman, kan penolongnya Allah, betul nggak Bu? Walaupun susah, saya malah bersyukur selama pandemi karena saya malah jadi pinter jualan. Ada mobil dijual, ada rumah dijual.
motor habis gitu. Alhamdulillah. Nah makanya kita nggak akan kena azab wahum yastaghfirun selama kita suka Tadi guru kita Kiai Soleh ya udah mimpin istighfar. Dan istighfar catat jaminan keamanan dari azab. Insya Allah nggak kena azab. Amin. Ada kebakaran di Manggarai, ada masjid nggak kena. Waktu tsunami Aceh 2004, masjid kokoh berdiri. Jamaah saya dulu haji, ingat lagi wukuf di Arafah. Telepon anaknya dari Kalimantan Timur bahwa satu kompleknya kebakaran. Dia bilang, ya Allah gimana nih Ustaz? Ibu lagi di sini, doa mustajab, minta. Dia doa, rumah lain hancur, cuman rumah dia doang yang nggak kebakar. Padahal rumahnya dari kayu. Dengan izin Allah bisa terjaga. Jadi yang pertama istighfar itu kita diamankan dari azab. Yang kedua surat Nuh ayat 10, 11, 12, 13. Orang yang suka istighfar kata Quran wa yumdidkum bi amwali wa banin, bakal dikasih harta dan anak yang banyak. Bu, ibu punya duit banyak, anak banyak, seneng. Saya ke rumah Irfan Hakim, anaknya 5. Wah, kemarin anak yang pertamanya habis dapat medali emas di PON berkuda. Anak banyak, harta banyak, enak. Irfan Hakim rumahnya aja Bu, di dalam rumah ada kebun binatang. Kalau saya kan cuma binatangnya doang di rumah, kecoa gitu. Jadi kalau anak banyak, harta banyak, enak. Harta doang banyak, kurang. Saya kan siaran dulu di Indosiar, jadi juri qosidah sama Soimah, sama Nasar. Cuman acaranya udah stop, mungkin karena Nasar jurinya jadi sering mati lampu. Sama Inul, saya tanya, Mbak, kok kaya raya anaknya 1? Ya ini aja mahal, pakai bayi tabung. Dan ternyata banyak artis udah pakai bayi tabung gagal. Kalau Ustadz Solmed sukses tuh. Iya, kembar. Yang lain ada pakai bayi tabung gagal. Udah bayar ratusan juta, gagal. Ganti tabungnya dari 3 kilo ke 12 kilo. Gagal juga. Bu, Mamah Dedeh aja dari Depok bikin di Ciseeng. Kalau lagi ngumpul di rumahnya anaknya cucunya, seneng tuh makan, ya. Umroh aja, bawa anak cucunya, lari-larian di sono, seneng. Kalau anak banyak, harta banyak. Harta doang, anak nggak ada, sedih. Apalagi anak doang banyak, harta nggak ada, bikin puyeng gitu. Bu, makanya kalau istighfar wa yumdidkum bi amwali wa banin, Allah tambah harta dan anak. Saya Mal Malik kemarin bareng haji Mamah Dede, Ustadz Abdus Somad. Beliau tuh profesor Bu, ya. Waktu emaknya meninggal, di berita keluar bahwa emaknya tuh mau masak rendang, wudhu dulu, bikin rendang sambil sholawat, sambil zikir. Saya bilang pantas, anaknya juga pintar, ya, berkah hidupnya. Ya, ibu-ibu juga kalau misalnya lagi ngegoreng, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, salimna, ya Rabb, ya Rabb. Itu ikan gurame belum diceburin udah kering. Ibu ngegoreng sambil salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala
ala yasin. Itu ayam digoreng husnul khotimah, Bu. Cekernya aja lempeng gitu. Dan insya Allah dimakan sama anaknya berkah. Ini udah masak oncom, dibejek ngegerutu lagi. Oncom lagi. Dibilangin suruh bismillah, dibilangin suruh zikir. Ustadz, oncom mah mau 17 kali bismillah juga tetap oncom. Emang beda. Ya, kalau sambil sholawat, sambil zikir, ya itu oncom empuk. Ya Bu, merosot aja. Alhamdulillah. Makanya sini kita hidup nih di dunia, ya semua nungguin meninggal. Ya enggak Bu? Walaupun kita doa panjang umur sehat walafiat, kita nggak bisa bilang tuh Pak Ustadz teman saya meninggal, padahal tadi pagi masih makan bubur bareng, siang meninggal. Biasa. Yang nggak biasa itu kalau pagi meninggal, siang makan bubur. Ya Bu, apalagi malam WA call. Itu baru aneh. Iya, makanya sekarang ngadepin hidup nggak ada yang nggak diuji orang. Bang Komeng aja pernah bilang sama Adul, waktu Adul curhat, Bang hidup susah nih. Ya Adul, jangankan orang hidup, orang mati aja masih susah. Loh kok susah Bang? Iya, udah enak-enak dikubur, ada pelebaran jalan, kan ngegeser dia gitu. Ya kata Bang Komeng gitu. Saya nikah dulu umur 21 Bu, ngontrak rumah RSSSS, rumah sangat sedikit semennya gitu. Tapi walaupun kecil, rumah saya strategis, dekat kemana-mana, ke dapur dekat, ke sumur dekat. Saya mah ngulet Bu, ngulet doang, kecap kepegang, nyampe ke dapur. Alhamdulillah. Ya zaman susah. Dulu ada murid saya bilang, Ustadz nonton RCTI, ada Profesor Quraisy Shihab bawain tafsir Al-Misbah di RCTI waktu itu. Saya bilang, Pak Haji, saya kalau udah nonton Indosiar nggak bisa geser. TV saya warisan hitam putih. Yang kalau udah nonton itu aja, pencetannya udah nggak ada. Kalau mau ganti channel lain, saya naik ke atas genteng megangin antena. Baru istri saya nonton. Tapi kalau saya turun berubah lagi. Kecuali istri saya naik, saya nonton gitu. Tapi kalau dia turun, geser lagi. Dikasih saya TV baru, color. Umurnya cuma 2 minggu. Begitu 2 minggu lebih sehari, beras habis. Saya cuma ngelirik doang sama istri saya. Dia paham, ini jual. Hidup enak Bu, dicoba aja tuh kadang-kadang. Masya Allah lagi lapar, saya sholawat aja 1000 kali, alhamdulillah tambah lapar. Iya Bu. Tapi pas lagi lapar-laparnya ada yang nganterin makanan. Ya, itu begitu. Alhamdulillah. Makanya sekarang hidup mah pertama istighfarin aja. Halo. Yang 2 sholawatin aja. Bu. Halo. Wah udah jam 10. Ini kalau saya jalan sampai sono jam 11 lebih. Ya. 10 menit lagi. Ya, izin. Nanti saya insya Allah kalau mau manasik akbar ya kesini lagi. Nggak usah diundang, saya lewat. Ya Bu. Al Malik nggak usah pakai bilangin gitu ya. Bu. Halo. Pokoknya sekarang mah istighfarin aja. Anak bandel istighfar. Suami bandel gitu kan. Karena ada juga saya ngajar
di rumah Profesor Dr. Din Samsuddin. Ada pertanyaan ibu-ibu, Pak Ustadz kalau saya masuk surga saya ketemu suami saya lagi enggak? Saya bilang insya Allah. Aduh kalau bisa mah jangan Pak Ustadz, di sini aja udah pegel. Tapi ada juga bapak-bapak curhat sebel sama bininya. Dia doa, ya Allah angkat semua sumber kegelisahan dan kesukaran dalam hidupku. Habis doa bininya hilang gitu. Berarti sumber masalahnya itu gitu. Ya namanya hidup, hadepin aja. Astagfirullahaladzim. Anak kita doain semuanya soleh kayak Nabi Ismail. Amin. Nabi Ismail mah mau dipotong aja siap. Anak sekarang suruh sholat aja ngulet. Nabi Ismail, ayahnya bilang Nabi Ibrahim, ya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ayah melihat engkau disembelih karena memang perintah Allah. Ya, melihat dalam mimpi Allah memerintahkan memotong Nabi Ismail. Apa kata anaknya? Ayah, lakukan perintah Allah. Taat. Ya, Masya Allah. Coba kalau Nabi Ismail nggak soleh, pinter doang. Begitu ayahnya bilang, semalam ayah mimpi menyembelih engkau. Anaknya bilang, ayah aku juga mimpi suruh menyembelih ayah. Daripada kita main potong-potongan, abaikan aja mimpi itu. Ya, maka yang pertama istighfarin aja. Yang kedua solawatin. Saya nyampe di Madinah bareng Bang Komeng, mau ganti baju, koper saya gemboknya itu kuncinya ketinggalan di Jakarta. Kata Bang Komeng, Pak Ustadz panggil aja ojek online. Saya bilang emang bisa Bang? Bisa mati tuh tukang ojek katanya. Jebol handphonenya katanya. Akhirnya dia bilang, Ustadz kan punya senjata. Oh iya, saya baca sholawat 5 kali. Saya ambil peniti, saya colok tuh lubang gembok pakai peniti sambil sholawat 5 kali. Alhamdulillah nggak kebuka. Tapi ada yang bilang, Ustadz sholawat jangan dikit, zikir jangan pelit. Saya tambahin 10 kali, saya puter agak kenceng, baru patah penitinya. Tapi nggak lama ada yang ngetok kamar saya, orang India juga, petugas hotelnya. Dia salam, Assalamualaikum brother, how do you do, anything problem? Saya bilang ke dia nggak paham kali saya bilang ke dia ya. Saya lagi jongkok, dianya diri, kan saya nenggak begini, dia orangnya tinggi. Saya bilang turun bro, dia nggak mau kali turun bro ya. Tapi begitu dia lihat saya lagi nyolok-nyolok gembok, dia paham. Oh I see, wait for a moment. Dagoan sakedapnya. Dia balik ngambil tang, digunting, putus. Saya bilang alhamdulillah dengan sholawat putus. Kata Bang Komeng, itu sih tangnya India Pak Ustadz. Ya itu kan cuman wasilah doang. Kalau tuh gembok saya pegang terus meledak dengan sholawat, lu yang kaget. Caranya diutus begitu. Siapa tahu itu India di kamarnya lagi nyanyi Tum Hi Ho, atau dia lagi nyanyi boleh cobian tarangina gitu. Alhamdulillah, he solve our problem. Dia nolongin problem kita. Makanya udah, ada apa-apa solawatin aja. Yang ketiga doain aja. Doanya orang yang beriman insya Allah diijabah. Kemarin ada kakek-kakek ikut umroh bercanda, Kong doa Kong. Ah doa kemarin aja belum diijabah Pak Ustaz. Ah yang bener Kong. Iya. Emang Kong minta apa? Nih Kong minta tumbuh gigi nggak numbuh-numbuh. Lah umur 80 masa keluar gigi susu ya kan? Kan enggak ya Mak Halo, masih hidup? Yang berikutnya zikirin aja. Kata Quran gimana? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir hati menjadi tentram. Ibu baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibu-ibu
Ibu-ibu biasanya gayanya gimana? Ya, karena macam-macam tuh ya. Saya urut deh tuh dari baca ya arhamar rahimin, karena dalam surat Al-Anbiya Nabi Ayub kan sakit, cuman bacaan ni masaniyadur fa anta arhamur rahimin langsung baik. Maka ibu mungkin baca ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Nabi Yunus Zannun masuk ke dalam perut ikan, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal, langsung dari perut ikan, di kegelapan malam, di kedalaman lautan, keluar, diselamatkan. Pastajabna lahu wa najjainahu minal gham. Jadi kalau lagi susah, udah baca zikir aja, hati menjadi tentram. Digambarkan orang masuk ke perut ikan aja bisa lolos, bisa selamat. Ya Bu, halo. Ya, kemudian Nabi Zakaria nggak punya anak aja, cuman baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Nabi Ibrahim begitu mau dibakar, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Api yang panas jadi dingin, bayangin Bu, api yang panas jadi dingin. Makanya nih sekarang bareng istighfarin, solawatin, doain, zikirin. Nah ini poin beres satu. Terus yang tadi pertama saya tinggalin wa anta fihim, selama Nabi ada sama kita. Sekarang Nabi udah nggak ada, tapi ajarannya masih diwarisin. Kita ikutin Nabi dikit-dikit ya Bu. Ini sih kelihatan semuanya ahli duha semua, amin. Kelihatan ahli tahajud, alhamdulillah. Kelihatan ahli baca Quran semua, alhamdulillah. Bukan kayak emak-emak zaman sekarang. Kadang-kadang guys, emak baca Quran dulu ya, sambil megang handphone. Bismillahirrahmanirrahim. Mak, sinetron mulai. Shadaqallahul azim. Lumayan katanya kan. Bismillah 19 huruf kali 10 190. Bu, ya mudah-mudahan ngaji di sini sama ustazah, insya Allah ngumpul semuanya di surganya Allah. Paling kagak nanti bisa ngumpul di Madinah, bisa ngumpul di Mekah, bisa lihat Ka'bah. Di sini ada berapa orang yang belum haji? Oh, kelihatannya haji semua. Saya baru masuk itu Bu, baunya bau haji. Mendingan bau haji daripada haji bau ya. Baru sampai sini aja masya Allah kecium ya, orang-orang yang bentar lagi bakal ngelihat Baitullah. Ya Pak Ustadz, saya kayaknya nggak mungkin. Jangan bilang nggak mungkin. Ada Ustadz Hafiz tuh cerita, ada ibu-ibu karena sering ngaji, bajunya juga rapi, nggak kayak ibu-ibu gaya yang ketularan orang-orang nggak bener pakai baju you can see my ketek gitu ya. Keluar pakai celana wahai, Hawai segini, wahai segini. Bu, halo. Orang sini jangankan ngaji, berenang aja pakai mukena ya Bu. Alhamdulillah. Karena ngikutin Nabi SAW, ajaran agama Allah. Mudah-mudahan ya. Sholat gimana Nabi? Orang kita sekarang Bu, dengar imam baca alif lam mim aja kentut langsung berjamaah Bu, bareng-bareng. Ya Allah panjang amat gitu. Ya kayak di tempat saya imamnya baca Ar-Rahman, baru 2 rakaat terawih saya di WA, Pak Ustadz tolong imam ini jangan dipakai lagi. Saya bilang kan enak Bu. Imam favorit kita cuman Ustadz Subki. Ustadz Subki kalau baca ayat yang cool-cool
Iya, kalau dengar qul huwallahu ahad kayaknya nyes gitu. Tapi kalau udah dengar Bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kayaknya walaupun masjid ada AC-nya kayaknya mati itu AC gitu. Ya Bu, tapi bukan orang sini. Orang sini walaupun dia dengar ya imam baca Yasin, tenang aja. Minimal malam ini malam besok gue cari masjid lain dah. Jadi Bu, kita istighfar, kita sholat ya. Terus yang kedua kita ikutin Nabi. Nabi ngomongnya baik, ibu-ibu juga gitu. Walaupun suami ibu ngasih uang belanja cuma 40 juta sebulan, ibu ngomongnya bagus sama suami. Alhamdulillah. Suami ibu juga gitu nanti ya. Ibu masak kurang-kurang dikit ya. Gaya mau masak masakan Thailand, bikin tom yum, katanya begitu dicobain rasanya Tom and Jerry. Tapi suaminya tetap memuji. Gimana? Enak nggak Bang? Dia juga sebenarnya udah nggak kuat ngomong Bu. Maka tangan doang begitu. Oh kalau satu jempol berarti nggak enak, akhirnya dua. Begitu dua kata bininya, ya udah besok masak lagi. Nggak usah. Saking nggak mau ngomong yang jelek. Ibu-ibu di sini, Bu, saya pernah diundang pengajian ibu-ibu. Udah ngaji 10 tahun. Tuh ibu ngasih minuman ke saya, kakinya nyangkut di karpet. Begitu kaget dia baca, kunyuk. Ustadz minum air kunyuk. Saya jauh-jauh suruh minum air kunyuk. Allah, kadang-kadang orang kalau dia latah segala punya orang dia absen. Tapi kalau ibu-ibu di sini katanya kalau kaget latahnya langsung baca Yasin. Begitu dicolek Yasin wal Qur'anil Hakim. Bagus nggak Bu? Saya yakin orang yang latahnya gitu nggak akan dilatahin lagi karena lama nungguinnya. Dan dia juga mikir kalau gua kagetin lagi dia baca Al-Waqiah gitu. Kan jadi lama ya kan. Coba kalau yang dicolek ayam gitu. Colek lagi minta sambal geprek ya kan. Dan ternyata Bu, ini ngomong tuh dicatat. Ada yang nyatet. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Makanya kalau ibu biasa sambil nyender nungguin masakan, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allahu ya Allah, Shalla Rabbuna ala Muhammadin Syafi'il anam, Allahu ya Allah. Zikir. Saya waktu yang umroh sama Bang Komeng ketemu Ayu Ting Ting di bandara. Dia mau umroh juga. Bang Komeng pesen banyakin zikir, jangan nyanyi alamat palsu. Takutnya nggak jadi ke Mekah malah ke Australia. Kan kemana Bu, halo. Mudah-mudahan omongannya bagus, perbuatannya bagus. Dan orang sini kelihatan dah udah mencintai Nabi semua. Gak usah ditanya doa bangun tidur, doa masuk WC, doa bongkar WC juga tahu ya kan. Alhamdulillah. Dan ini buat siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, yang paham hidup kita cuman sebentar ya. Masuk kubur nanti dibangkitkan. Mudah-mudahan kita semua dikenal sebagai pencinta Rasulullah. Ini udah jam 10, kalau jalan sejam ke sono jam 11. Ya mudah-mudahan saya masih kebagian deh. Sekalian saya juga mau minta maaf. Di sini juga minta maaf, di sana juga minta maaf ya. Alhamdulillah ala kulli hal silaturahim, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ya, kalau nggak ketemu lagi di sini kita ketemu di Mekah Madinah ya, Bu. Bismillah aja dulu, jangan ya saya mah boro-boro Pak Ustadz, kayaknya nama saya belum ada di sono katanya. Insya Allah ya.
Tapi kalau nggak ketemu di sini atau di Mekah Madinah, kita ketemu di sorga. Ya Bu, ada ibu-ibu Pak Ustadz, saya yang di Pengarengan. Ah, ibu masuk sorga? Ya saya di Blok F. Alhamdulillah. Jadi ini saya nggak doa karena masih ada kelanjutannya ya. Mungkin ada pembagian nasi uduk apa kembang kok. Dilanjut dulu ya Bu. Nanti saya izin, saya langsung nge-cross mau menuju tempat berikutnya ya. Ini kesalahan bukan pada televisi Anda, tapi memang pada penjadwalan saya. Dan ini jarang sekali kayak begini itu terjadi. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya kembali ke studio. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.